Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok aliran institusional Transden Veblen dengan anggota yang pertama ada Nova Permatasari dengan NIM 2104326200478. Yang kedua ada Novi Zanti Pramadini dengan NIM 2104326200461. Yang ketiga ada Oktiara Talenta Eden dengan NIM 2104326200426. Dan yang terakhir ada Regina Trisuci Ramadhani dengan NIM 2104326200407. Aliran institusional. Mazhab pemikiran dalam ilmu ekonomi yang berisi pandangan bahwa perilaku ekonomi atau economic behavior individu atau pihak yang dipengaruhi oleh institusi tertentu. Jadi institusi di sini itu bukan atau tidak sama dengan organisasi, melainkan dalam arti yang lebih luas. Bisa didefinisikan sebagai aturan main dalam suatu kelompok masyarakat yang sifatnya bisa formal maupun informal, yang disusun untuk mengatur hubungan antar manusia yang ada dalam kelompok masyarakat. Mazhab institusional muncul sebagai sanggahan terhadap pandangan atau mazhab ekonomi neoklasik yang menyatakan bahwa perilaku ekonomi seseorang didasarkan oleh keinginan setiap individu untuk memaksimalkan keuntungan atau memperoleh keuntungan. Istilah ekonomi institusional pertama kali dikenal pada tahun 1919. Mazhab ekonomi institusional kebanyakan membahas perilaku ekonomi dengan memakai alat analisis yang dikembangkan dengan dukungan 4 teori yang juga dipakai sebagai alat analisis. Di sini ada tokoh-tokoh pendiri dari mazhab institusional dalam ekonomi. Yang pertama ada Transden Veblen, kedua ada Wesley Missel, dan yang ketiga ada John R. Common. Pandangan-pandangan tokoh awal mazhab institusional menekankan beberapa isu. Yang pertama yaitu perubahan teknologi, di mana dari masa ke masa, dari tahun ke tahun akan terjadi yang namanya kemajuan teknologi. Dan yang kedua ada aspek psikologi, yaitu psikologi dari masyarakat. Dan yang ketiga ada aspek hukum, yaitu hukum di tiap-tiap negara. Perkembangan mazhab institusional. Mazhab institusional mengalami kemandekan atau stagnation, bahkan cenderung ditinggalkan karena tidak adanya pembahasan lebih lanjut dari para pendukung mazhab ini, yang pada akhirnya mampu membentuk dan memberikan landasan teori yang kuat. Di samping itu, perkembangan mazhab neoklasik yang secara luas mulai mengembangkan alat ekonometrik dalam analisisnya, serta perkembangan mazhab ekonomi kesejahteraan atau welfare economics yang diusung oleh John Maynard Keynes, yang membuat mazhab institusional menjadi semakin tertinggal karena dengan analisis tersebut mazhab neoklasik menjadi dianggap mampu untuk memberikan penjelasan secara empirik. Meski demikian, semenjak tahun 1970-an, mazhab ekonomi institusional mengalami kebangkitan. Namun, mazhab ekonomi institusional bangkit belakangan tersebut tidak sepenuhnya sama dengan mazhab ekonomi institusional yang dibawa oleh Veblen dan kawan-kawannya. Hal ini menyebabkan mazhab institusional yang muncul belakangan tersebut sering dinamakan sebagai mazhab institusional baru atau New Institutional Economics. Sementara pandangan Veblen dan kawan-kawan selanjutnya sering disebut sebagai mazhab institusional lama atau Old Institutional Economics.
Lalu, mazhab ekonomi institusional baru ini pada umumnya membahas tentang perilaku ekonomi dengan menggunakan alat analisis yang dikembangkan dengan dukungan dari 4 teori yang juga dapat digunakan sebagai alat analisis. 4 teori tersebut yaitu teori biaya transaksi atau transaction cost theory, lalu teori hak kepemilikan atau property rights theory, selanjutnya teori pilihan publik atau public choice theory, dan teori permainan atau game theory. Perbedaan mendasar lainnya antara mazhab institusional lama dengan yang baru adalah bahwa mazhab institusional baru itu menggunakan 2 dasar asumsi, yaitu bahwa manusia berperilaku rasional atau rational individual behavior dan adanya fungsi preferensi individu yang jelas atau individual preference function. Di mana kedua asumsi tersebut juga merupakan asumsi dasar yang sangat penting bagi mazhab neoklasik. Mazhab institusional baru seringkali tidak diposisikan sebagai sanggahan terhadap mazhab ekonomi neoklasik sebagaimana mazhab institusional lama, tetapi sebagai bentuk pengembangan dari mazhab neoklasik. Adapun tokoh-tokoh pengembangan mazhab institusional diantaranya adalah 1. Wesley Clair Mitchell, 2. Gunnar Carl Myrdal, 3. Joseph E. Sampira, 4. Douglas North. Yang pertama, Wesley Clair Mitchell. Ia berjasa dalam mengembangkan metode-metode kuantitatif dalam menjelaskan peristiwa ekonomi. Salah satu karyanya yang sudah menjadi klasik adalah Business Cycles and Their Causes, tahun 1913. Dalam menggunakan berbagai data statistik, ia kemudian menjelaskan masalah fluktuasi ekonomi. Sesudah Perang Dunia Kedua, Mitchell mengorganisasi sebuah badan penelitian, National Bureau of Economic Research. Dari penelitian ini, memungkinkan lebih dikembangkannya penelitian-penelitian tentang pendapatan nasional, fluktuasi ekonomi atau business cycles, perubahan produktivitas, analisis harga, dan sebagainya. Yang kedua, Gunnar Carl Myrdal. Ia adalah tokoh ekonomi dari Swedia. Setelah menyelesaikan pendidikan dalam bidang hukum, Myrdal melanjutkan pendidikan dalam bidang ekonomi dan selesai tahun 1927. Ia banyak menulis buku, dan antara lain An American Dilemma tahun 1944, Value in Social Theory tahun 1958, Challenge to Affluence tahun 1963, dan Asian Drama and Economic into the Poverty of Nations tahun 1968. Salah satu pesan Myrdal pada ahli-ahli ekonomi ialah agar ikut membuat value judgment. Jika itu tidak dilakukan, maka struktur-struktur teoritis ilmu ekonomi akan menjadi tidak realistis. Dia juga merupakan salah satu tokoh ekonomi yang menerima hadiah Nobel atas sumbangannya bagi pengembangan negara-negara berkembang. Yang ketiga, Joseph E. Sampira. Ia berpendapat mengatakan bahwa sumber utama kemakmuran bukan terletak dalam domain ekonomi itu sendiri, melainkan berada di luarnya, yaitu dalam lingkungan dan institusi masyarakat. Lebih jelas lagi, sumber kemakmuran terletak dalam jiwa kewirausahaan. Para pelaku ekonomi yang mengarsiteki pembangunan. Sampira membedakan pengertian
pengertian invensi dan inovasi. Invensi adalah hal penemuan teknik-teknik produksi baru, sedangkan inovasi mempunyai makna lebih luas yang tidak hanya menyangkut penemuan teknik-teknik berproduksi baru, akan tetapi juga penemuan produksi komoditi baru, jenis material baru untuk produksi, cara-cara usaha baru, cara-cara pemasaran baru, dan sebagainya. Oleh Sabiter, inovasi dianggap sebagai suatu loncatan dalam fungsi produksi. Yang keempat, Douglas North. Dia merupakan seorang ilmuwan yang berasal dari University of Washington, Missouri, Amerika Serikat. Penghargaan terhadap aliran institusional mencapai puncaknya pada tahun 1993 pada saat North menerima hadiah Nobel dalam bidang ekonomi karena jasanya dalam memperbarui riset dan penemuan sejarah ekonomi dan metode-metode kuantitatif. Nah, aliran institusional ini salah satu tokohnya yaitu Thorstein Bunde Veblen pada tahun 1857 sampai 1929. Bagaimana sih kehidupan Veblen? Yang pertama yaitu adalah Veblen adalah anak seorang petani miskin yang melakukan imigrasi dari Norwegia ke Amerika. Nah, dalam keluarga petani miskin ini, Veblen itu anak ke-6 dari 9 bersaudara. Nah, di kehidupannya itu ia sering bersikap getir, skeptis, dan bahkan ada yang menilainya sebagai seorang fasis. Di sini juga gelar yang diberikan pada Veblen itu sangat banyak. Ia sering digelari sebagai seorang maverick yang kira-kira bisa diartikan dengan orang yang suka lain dari yang lain. Ada juga gelar lain yang diberikan pada Veblen adalah iconoclast, yaitu orang yang suka menyerang dan ingin menjatuhkan ide-ide atau gagasan-gagasan orang-orang atau institusi tradisional yang diterima secara umum. Ada juga gelar radikal yang juga cocok untuk Veblen karena ia itu sering atau bahkan terus-menerus mempermasalahkan inti kebenaran dari tata susunan masyarakat. Veblen itu juga mendapat gelar PhD dari Yale, tapi ia itu seringkali berpakaian seperti gelandangan, mengenakan corduroy dan topi kulit ragam. Padahal itu dia sudah mendapatkan gelar PhD itu dari Yale. Yang selanjutnya yaitu Veblen itu pernah mengajar di 10 institut termasuk Universitas Chicago dan Stanford, tetapi ia tidak banyak menggunakan pendekatan rasional, abstrak, deduktif yang dipakai dalam model neoklasik. Dia itu bahkan tak pernah mengembangkan model formal. Sebaliknya, dia mempelajari kerangka institusional dari sistem kapitalis dan bagaimana kerangka itu berkembang dan mempengaruhi kehidupan kebudayaan masyarakat. Dalam melakukannya itu dia membangun aliran ekonomi institusional Amerika yang bisa bertahan selama bertahun-tahun melalui upaya Wesley Mitchell, John R. Commons, dan John Kenneth Galbraith. Nah, dalam banyak hal itu Veblen lebih merupakan seorang sosiolog ketimbang ekonom. Dia adalah pengkritik sistem kapitalis ketimbang pencipta teori baru. Nah, dia itu mengajar di Universitas Stanford, tetapi dipecat karena menjalin hubungan gelap, karena dia itu dianggap orang ekstrentik yang cerdas, lusuh, dan suka main perempuan. Nah, dan parahnya lagi, Veblen itu tak mau memberi nilai lebih tinggi dari C kepada mahasiswanya. Veblen itu mengajar tentang sosialisme, tetapi metode pengajarannya itu eksentrik gitu. Calon peraih Pi Beta Kappa merasa kecewa karena Veblen tak mau memberi nilai lebih tinggi dari C. Seorang mahasiswa itu juga mendeskripsikannya sebagai orang yang sangat aneh. Dia tak pernah memberi kami ujian dan pada akhir kuliah dia hanya mengatakan bahwa dengan seizin kami dia akan memberi nilai
LIC kepada kami demi mengikuti ritual kehidupan universitas. Nah, pada saat di Chicago usia 42 tahun itu, Veblen menulis karya bestsellernya The Theory of the Leisure Class. Nah, pertama kali terbit pada 1899. Karya ini dimaksudkan sebagai sindiran sosial terhadap kelas atas yang punya banyak waktu bersenang-senang atau leisure class. Dia itu tak menggunakan catatan atau riset apapun, dan dia memberi jaminan kepada penerbitnya jika ada kerugian. Dia pernah mengatakan bahwa ide-idenya berasal dari ayahnya, yang disebutnya sebagai pemikir berat. Reaksi terhadap terciptanya leisure itu beragam ya. Banyak ekonom tidak menganggap serius dan menganggap Veblen sebagai sarjana yang buruk, berniat buruk, dan karyanya tidak didukung bukti. Gaya tulisannya juga tumpul. Dengan gelar-gelar yang tadi sudah saya sebutkan, Veblen itu sering diperbandingkan dengan Karl Marx, tokoh sosialis atau Marxisme yang juga mempunyai kemampuan intelektual yang luar biasa dan sama-sama sering melawan arus serta revolusioner. Bahkan itu, latar belakang pendidikan di antara keduanya mempunyai kemiripan, yaitu mempunyai latar belakang pendidikan yang luas di bidang sosiologis, politik, falsafah, sejarah, dan antropologi di samping ekonomi. Nah, pendidikan awal yang ditempuh Veblen adalah bidang filsafat yang diambilnya di Johns Hopkins University dan Yale University. Kemudian ia memperdalam ekonominya di Cornell University. Nah, walaupun ia seorang brilian, tetapi anehnya jabatannya sebagai dosen tidak pernah lebih tinggi dari pembantu profesor, baik waktu ia mengajar di Chicago, Stanford, maupun Missouri. Nah, selanjutnya yaitu versi perjuangan kelas yang berbeda antara Veblen versus Marx. Nah, Veblen membayangkan jenis konflik kelas yang berbeda dengan konflik kelas Marx. Veblen tidak membagi dunia menjadi kapitalis dan proletariat, kaya dan miskin, tetapi dia menekankan pada aliansi antara teknisi dan insinyur dengan pengusaha, pengacara, pendeta, dan militer, serta orang-orang yang bersenang-senang. Dia itu melihat konflik antara industri dan bisnis, antara pekerja kasar dan pekerja kantoran, dan antara kelas yang bisa bersenang-senang dan kelas pekerja. Pembahasan selanjutnya yaitu pembelaan orang kaya dan Veblen menolak Adam Smith. Nah, kegagalan utama Veblen itu yaitu melihat di balik selera orang-orang kaya yang lebih penting, dan orang kaya itu akan menyediakan banyak manfaat bagi perekonomian. Yang pertama yaitu orang kaya adalah pihak pertama yang membiayai produk konsumen baru yang mahal. Mereka itu adalah satu-satunya pihak yang dapat membeli mobil, televisi, komputer pribadi, telepon seluler, dan teknologi canggih lainnya saat produk-produk itu muncul pertama kalinya dengan harga yang sangat mahal. Nah, dari keuntungannya yang didapat dari pembelian orang kaya ini dipakai untuk mengembangkan operasi dan menurunkan harga, sehingga akhirnya semua orang dapat membeli barang-barang tersebut. Yang kedua yaitu kelas kaya adalah sumber utama modal investasi. Nah, orang kaya menyediakan basis modal untuk berinvestasi di dalam teknologi baru, meningkatkan proses produksi, dan penciptaan lapangan kerja. Nah, tanpa orang kaya, hanya ada sedikit atau tidak ada surplus kekayaan untuk mengembangkan ekonomi. Yang selanjutnya yaitu orang-orang berpendapatan tinggi menggunakan sebagian surplus kekayaan mereka untuk membiayai pendidikan yang lebih tinggi, perpustakaan,
gereja, galeri, dan organisasi sosial lainnya. Nah, yang terakhir ini, yang keempat adalah dewasa. Ini orang-orang kaya membayar sebagian besar pajak pendapatan federal. Nah, misalnya itu 1% penduduk berpendapatan terbesar di Amerika membayar 17% pajak pendapatan federal. Selanjutnya kita membahas mengapa sih Veblen itu menolak Adam Smith. Nah, dalam menandaskan sifat ekses dari kelas vulgar, Veblen itu mengekspresikan permusuhannya kepada kultur bisnis yang disebutnya sebagai kultur boros, sia-sia, dan buas. Seperti ditulis Robert Le Kachman dalam kata pengantar, Veblen mengecam masyarakat komersial sebagai anti-evolusioner yang merintangi hasil bermanfaat dari insting kerja manusia. Jelas, Veblen adalah antitesis muram terhadap segala sesuatu yang dikatakan Adam Smith tentang manfaat dari masyarakat komersial. Nah, ketika Adam Smith itu melihat ketertiban, harmoni, kedermawaan, dan kepentingan diri yang rasional, Veblen itu berbeda. Veblen itu melihat chaos, perjuangan, dan keserakahan. Veblen ini juga mengabaikan manfaat penciptaan kekayaan, ekspansi modal, investasi, dan teknologi baru. Nah, pendirian pendidikan tinggi dan sumbangan sukarela dari masyarakat bisnis. Veblen itu sebaliknya menyebut semua dalam satu istilah itu leisure class. Veblen menganggap tidak ada sama sekali peningkatan standar hidup masyarakat awam sepanjang hidupnya. Kita dapat memanfaatkan Mill dan Marx yang membuat pernyataan semacam itu di abad ke-19 karena kurangnya informasi pada saat itu. Veblen sendiri juga mengutip pandangan yang pertama kali dinyatakan oleh John Stuart Mill yang menulis dalam Principles of Political Economy. Nah, menjelang 1918, ketika Veblen mengeluarkan pernyataan itu, jutaan konsumen Amerika mulai menikmati kulkas, listrik, telepon, air leding, toilet, dan mobil. Tak heran juga Veblen menjalani hidup yang tertekan. Nah, pandangannya yang muram tentang kapitalisme muncul di era Roaring Twenties ketika konsumen Amerika sedang membuat kemajuan luar biasa. Demikian presentasi dari kelompok kami tentang aliran institusional dengan tokoh Thorstein Bunde Veblen. Jika ada kesalahan kata maupun penjelasan yang kurang jelas, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.